Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini, untuk nafas kehidupan yang Kau anugerahkan, dan untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati kami dari segala kekhawatiran dan kesibukan, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, mengajar kami, dan meneguhkan iman kami melalui renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini akan saya berikan dengan judul, renungan hari ini saya berikan dengan judul Damai di Tengah Badai. Terambil dari Yesaya 26 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, manusia pasti memiliki yang namanya pengalaman stres dan juga cemas dalam menghadapi kehidupan ini. Dan ada banyak orang menjalani hari-hari mereka dengan penuh ketakutan terhadap masa depan dan kekhawatiran atas hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Bahkan orang percaya pun seringkali kehilangan damai sejahtera karena badai hidup datang tiba-tiba. Saudara, Alkisah ada seorang wanita bernama Elina, kehilangan anak tunggalnya karena kecelakaan tragis di pagi hari yang biasa yang tidak dia duga. Dalam sekejap, hidupnya terasa hancur. Dan tidak ada lagi alasan untuk tersenyum. Namun, yang mengejutkan, di pemakaman anaknya, wanita ini berdiri dan menyanyikan pujian tentang kasih Tuhan. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia mengenal pribadi yang menjaga hatinya tetap damai. Saudara, apa yang membuat seseorang tetap tenang ketika dunia di sekelilingnya runtuh? Apa rahasia ketenangan jiwa ketika kabar buruk, kehilangan, atau tekanan datang bertubi-tubi? Jawabannya bukan pada kekuatan manusia, tetapi pada janji Allah yang tertulis dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Nabi Yesaya menyampaikan nubuat ini dalam konteks pengharapan di tengah penghukuman. Pasal 26 merupakan bagian dari nyanyian pujian tentang keselamatan yang akan dinyatakan Tuhan bagi umatnya. Di tengah penghakiman dan masa depan yang belum jelas, muncul janji tentang damai yang Allah berikan bagi orang yang hatinya teguh. Di dalam bahasa aslinya, frasa hatinya teguh, itu berarti pikiran atau batin yang tetap stabil dan tidak goyah. Saudara, ini bukan sekedar kekuatan mental, melainkan batin yang tertuju pada satu pusat, yaitu Allah sendiri. Dan bagian paling kuat dari ayat ini ada di akhir. Dikatakan sebab kepadamulah ia percaya. Ini adalah dasar dari semua yang disebutkan sebelumnya. Orang yang mengalami damai bukan karena hidupnya itu selalu tenang, tetapi karena kepercayaannya kepada Allah. Dalam kitab Yesaya secara keseluruhan, iman adalah tema yang terus-menerus muncul. Terlebih dalam kontras antara mereka yang mengandalkan kekuatan manusia dan mereka yang bersandar kepada Allah. Kita belajar bahwa Injil adalah berita damai sejahtera yang bukan dicari manusia, tetapi dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang pertama berkata, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Yesus Kristus. Artinya sumber damai yang dijanjikan di dalam Yesaya 26 ayat 3 itu kini telah dinyatakan sepenuhnya dalam Kristus. Ia tidak hanya memberi damai, Ia adalah Raja Damai dan sumber dari damai itu sendiri. Dalam hidup sehari-hari, Injil mengajarkan
bahwa ketika kita percaya kepada Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya, kita sedang menyerahkan hati kita untuk dijaga oleh damai-Nya. Keadaan dunia mungkin berubah dengan cepat. Tekanan itu mungkin akan tetap ada. Tetapi dari berita Injil ini kita mendengar bahwa hati kita tidak digoyahkan oleh keadaan karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Kita juga belajar bahwa iman bukan hanya percaya saat keadaan baik-baik saja. Iman yang menjaga damai justru teruji ketika badai itu datang. Dalam Injil kita diajak untuk melihat salib, tempat di mana Yesus menanggung penderitaan terbesar. Namun dari sana lahir damai terbesar. Ketika kita menaruh iman kepada Dia yang telah menang atas maut, maka damai yang kekal pun menjadi milik kita. Ketika badai hidup datang, janganlah berusaha menenangkan hati dengan kekuatan sendiri. Pandanglah kepada Yesus. Ingatlah bahwa damai bukanlah tujuan, melainkan hasil kepercayaan kepada Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera terus menjaga hati dan pikiran kita, dan juga agar kita melangkah di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Ketika hati kami goncang, ketika pikiran kami penuh kecemasan, Engkau tetap setia menjaga kami dengan damai yang sempurna. Ajarilah kami ya Tuhan untuk terus percaya kepadamu, tinggal di dalam kasih-Mu, dan memandang salib sebagai sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.